Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Aku sering nonton video konten kreator asal Amerika Serikat. Dan mereka ini sering jalan-jalan ke toko ikan, supermarket, atau kayak pameran gitu. Dan mereka juga selalu ngejual ikan cupang. Yaps, ikan cupang di Amerika Serikat itu ternyata terkenal banget dan memang beken. Mereka bisa ditemuin bahkan di supermarket dan biasanya itu dikemas dalam semacam gelas kecil gitu. Nah, betta fish, nama keren cupang di luar negeri, emang digilai sebagai ikan peliharaan di Amerika Serikat. Amerika Serikat emang terkenal sebagai negara yang warganya ternyata paling suka pelihara ikan hias. Karena hampir 10% dari total 570 juta warga Amerika Serikat ketahuan pelihara ikan hias di rumahnya. Jadi otomatis dengan daya tariknya, cupang juga jadi salah satu yang paling digemari di sana. Sejarah cupang di Amerika Serikat emang panjang banget. Malah udah lebih dari 100 tahun, orang di sana ya terbiasa gitu pelihara ikan cupang. Gimana tuh sejarahnya? Yuk simak video ini sampai habis ya. Sejarah cupang di Amerika Serikat. Seni pelihara ikan cupang udah menjamur di Thailand sejak 150 tahun yang lalu. Awalnya anak-anak kecil di sana suka ngambilin ikan ini di area persawahan buat dipelihara di rumah. Kadang malah banyak juga yang usil nangkepan ikan ini diadu. Nah, mereka ini ya mirip-mirip kita juga ya. Dimana dulu kalau mungkin kita di fase-fase bocil gitu ya, suka nangkepin ikan cupang mungkin di sawah gitu ya, atau di tempat-tempat mana di alam gitu biasanya ya. Kemudian pas dapet diadu sama temen atau sama tetangga, woi ayo woi ngadu woi. Itu mungkin ya jadi nostalgia masa kecil ya. Nah, karena sering diadu bak seorang gladiator gitu, nama Siamese fighting fish ini disematkan kepada ikan cupang. Asli keren banget ya namanya ya. Karena makin banyak ngadu, akhirnya kegiatan sabung cupang makin sering diadain di sana. Sampai akhirnya kegaduhan ini nyampe ke kuping Raja Thailand saat itu ya. Nah, karena makin ngetop, sang raja mulai memperlakukan aturan dan pajak buat pelihara cupang. Waduh, ini udah kayak negara Wakanda ya, di sesuatu itu ada pajaknya juga. Nah, di tahun 1840, Raja Thailand ini ngasih beberapa ekor ikan kepada seorang fisikawan asal Denmark, namanya Dr. Theodore Cantor. Si dokter ini ngebawa balik ikan cupangnya dan mulai mempelajarinya. Nah, sampai selang beberapa saat, ikan-ikan ini udah mulai berkembang biak sendiri di tempatnya. Akhirnya hasil studi ini dia tulis dalam sebuah laporan ilmiah yang akhirnya mengidentifikasi cupang dengan nama Macropodus pugna. Seorang pria asal Amerika Serikat bernama Mr. Frank Locke pada tahun 1910 mengimpor ikan cupang pertama kali ke tanah Paman Sam dari Eropa. Tempat Dr. Theodore tinggal negara Eropa yang awalnya ya pertama produsen ikan cupang adalah Jerman dan juga negara Perancis. Nah, di Amerika Serikat ini ikan cupang ini diberi nama Betta splendos oleh Charles Tate Reagan yang artinya adalah pejuang yang cantik. Keren juga ya. Dan nama ini bertahan sampai sekarang. Tapi kebanyakan orang sana menyingkat namanya jadi Betta aja. Nah, baru tahun 1927, ikan cupang dengan warna menarik mulai ditemukan di Amerika Serikat setelah beberapa tahun sebelumnya diimpor oleh Frank Locke. Jenis ini adalah jenis yang punya warna unik, berwarna merah akibat mutasi genetik pas di breeding. Nah, di Amerika Serikat saat ini, demam cupang belum surut juga sih. Nah, malah bisa dibilang stabil. Jadi ibarat kayak arwananya di Indonesia gitu. Jadi ya cenderung stabil gitu. Nah, kemudahan dan keindahan ikannya bikin orang sana demen buat pelihara cupang. Nah, malah pengaruhnya juga sampai ke Indonesia karena sebagai negara ASEAN, Indonesia juga salah satu produsen ikan cupang terbaik di dunia. Wah, gokil. Bangga ya. Makanya banyak juga breeder lokal yang jualan langsung ke Amerika Serikat. Jadi semacam jadi suppliernya gitulah ya. Berbeda dengan di sini, di mana peminat cupang adalah mayoritas laki-laki. Di Amerika Serikat, nah keepers cupang ini mayoritas adalah wanita. Mungkin warna keimutannya ini bikin cewek-cewek jadi kesengsem ya. Kalau gitu, misal kamu diledekin, ih muka lo mirip cupang nih. Jangan sedih ya. Di Amerika Serikat, cupang malah disukain sama cewek-cewek. Kemarin ada orang bawel yang milih cupang itu lama banget. Nah, temanku ini emang terkenal suka selektif dalam memilih ikan. Dia mesti milih ikan yang warnanya bagus, terus anatominya juga bagus, terus jenisnya juga sesuai dengan keinginannya itu. Nah, kalau di Amerika Serikat, kultur memilih ikannya nggak seselektif di sini sih.
Jadi kalau di sini kan orang ya lebih pilih jenisnya dengan lebih selektif gitu ya. Kalau orang sana, mayoritas itu lebih terpikat dengan tampilan ikannya. Jadi mereka nggak peduli mau itu jenis plakat atau half moon, blue rim, dumbo ear atau giant. Yang penting adalah warna dan bentuknya itu memikat gitu. Jadi yang penting good looking aja. Nah kalau udah good looking, ya udah kenapa nggak dibeli gitu kan? Mau jenisnya apapun gitu. Nah orang sana juga lagi gemar pelihara ikan cupang betina karena bisa dipelihara dalam jumlah banyak dalam satu tank. Jadi semacam komteng gitu ya. Kalau yang jantan kan udah barang tentu nggak bisa digituin ya. Digabung dikit aja udah, waduh udah berantem ya, udah kayak pertandingan UFC gitu. Nah untuk urusan harga juga, di sana udah jadi pasti ya, udah pasti jadi jauh lebih tinggi gitu. Karena harga ikan di sini sekitar 100.000, di sana udah jadi 600.000. Waduh, ya cukup jauh ya, berarti bisa 6 kali lipat gitu. Walau ditemuin di beberapa kanal sungai di daerah Florida, tapi cupang-cupang yang dijual di pasaran bukanlah hasil breeding lokal, melainkan masih diimpor dari negara ASEAN kayak Thailand dan juga Indonesia. Tapi Thailand tetap menjadi terbesar karena industri perikanan di sana itu tumbuh pesat banget. Plus katanya biaya kirim impor dari Thailand jauh lebih murah daripada di Indonesia. Makanya udah pasti harga ikannya juga lebih murah gitu daripada yang di Indonesia. Cupang di kalangan YouTuber. Beberapa tahun belakangan ini banyak banget artis lokal dan YouTuber bahkan pelihara ikan cupang kan. Nah, faktor itu adalah salah satu pemicu maraknya demam cupang di seantero Indonesia. Ya, tepatnya pas tahun 2020 dan juga 2021 kemarin ya. Sama kayak di sini, peran influencer dunia ikan juga berpengaruh banget di Amerika Serikat. Nah, pengaruh konten kreator seperti Paul Cufaro, Tyler Ruge, Catch Them All Fishing, dan lain-lain dalam menyebarkan konten tentang cupang jadi salah satu faktor juga nih utama stabilitas pamor cupang di sana. Jadi pengaruhnya signifikan banget ya. Walau sudah umum, tapi peran influencer dunia ikan ini juga pasti mempengaruhi para penontonnya untuk melakukan hal yang sama kayak mereka. Ya bisa aja dari nonton video mereka ada orang yang langsung ngebet mau beli ikan cupang. Nah Tyler Rook sendiri membagikan konten unboxing yang menunjukkan dia barusan beli ikan cupang dari Indonesia. Udah pasti nih kontennya ditonton sama ratusan ribu orang. Karena sampai saat ini udah 300.000 orang yang nonton kontennya itu, bahkan lebih. Di sini di situ Tyler menjelaskan kenapa dia rela ngeluarin duit ratusan dolar buat ngimpor ikan dari Indonesia. Padahal di Amerika Serikat sendiri udah banyak banget yang jual cupang. Malah kamu pergi ke supermarket aja udah bisa nemuin ikan ini. Jadi ibarat kayak di Indomaret atau Alfamart itu jualan cupang gitu ya. Jadi Tyler bilang, walau mahal tapi dia rela ngimpor ikan cupang dari Indonesia. Karena menurut doi standar kualitas cupang di Amerika Serikat, aduh masih rendah banget gitu. Dan sulit juga untuk dapetin cupang berkualitas kayak yang dia beli di sana. Nah serunya nih, Tyler itu membeli ikan ini karena ikut lelang. Wah, mantap ya, pejuang lelang. Nah, sama kayak kamu yang sering ikut lelang ikan. Di Amerika sana, di mereka ini juga ngelakuin hal yang sama juga. Karena Tyler menang lelang, dia akhirnya sukses mendapatkan ikan ini. Walau harganya jauh di atas harga standar ikan di sana yang palingan cuma 15 dolar. Walau prosesnya rada ribet karena doi mesti bayar ongkir, transshipper, dan apesnya dia juga pernah rugi karena ikannya mati. Tapi ya Tyler tetap kekeh untuk beli ikan cupang berjenis koi Galaxy Half Moon dari breeder asal Indonesia. Dan bisa kelihatan ya emang ikannya cakep banget dan sampai dengan keadaan sehat di Amerikanya itu. Ya semoga ikannya sehat terus ya Bang Tyler. Kesimpulan, Amerika Serikat masih menjadi pasar terbesar untuk ikan hias. Nah, termasuk buat para pedagang lokal yang mau mencoba peruntungan ke pasar ekspor. Dengan hampir dari 10% warganya yang suka pelihara ikan dan per keluarganya bisa maksimal peliharanya ya 8 ikan lah. Itu banyak juga sih. Nah, nampaknya Amerika ini jadi peluang besar buat para pedagang lokal. Semoga pemerintah sendiri bisa memudahkan birokrasi untuk para pedagang agar ikan-ikan hasil produksi dalam negeri bisa bersaing dengan ikan-ikan dari Thailandnya itu. Yang selama ini masih menjadi negara dengan angka budidaya ikan hiasnya yang bagus dalam pasar ekspor. Indonesia punya passion dan punya sumber daya manusia yang cukup sebenarnya untuk mengejar potensi ini. Dilihat dari tahun ke tahun, nah semakin banyak orang yang percaya dan akhirnya menjalankan bisnis ikan hias. Kalau bukan karena passion dan cuma lihat cuan, nggak mungkin bisa jalan sih. Karena emang hampir semua pedagang ikan adalah orang yang emang suka ikan, atau bahasa kerennya juga passion gitu ya. Nah jadi harapan aku sih, Indonesia bisa bersaing di pasar ikan hias dunia dengan produk yang lebih bagus. Nah, Tyler Ruger, konten kreator asal Amerika Serikat tadi,
Dengan subscriber lebih dari 300.000 udah ngebuktiin kalau ikan asal Indonesia emang kualitasnya bukan kaleng-kaleng alias top. Nah, kalau menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video fish kinian selanjutnya. Dah.